Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Mari kita doakan agar semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Kali ini kita akan menyajikan rangkuman film yang berjudul. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru berkunjung, mari bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian. Untuk menghemat waktu, langsung aja ke alur ceritanya. Oke guys, balik lagi bersama gue di sini. Di sini gue akan menceritakan alur cerita film terbaru yang berjudul Nobody tahun 2021. Film ini menceritakan seseorang laki-laki parubaya, namun dia selalu dianggap remeh. Orang-orang tidak tahu latar belakangnya dia siapa. Bahkan keluarganya pun tidak tahu sebenarnya dia itu siapa. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Dan jangan lupa pasang earphone kalian. Enjoy. Dia bernama Hachi, laki-laki biasa yang normal pada umumnya. Di kesehariannya, Hachi hidup dengan santai dan normal-normal saja. Ia bisa olahraga, bekerja, dan juga dia mempunyai keluarga yang cukup harmonis. Dan dikaruniai 2 orang anak, namun doi selalu bermasalah dengan truk sampah yang suka terlewatkan di depan rumahnya. Pada suatu malam, sesuatu terjadi. Rumahnya itu disatroni oleh 2 perampok. Perampok tersebut menggunakan senjata dan menodongkan kepadanya. Di sini Hachi melihat tato yang ada di lengan wanita tersebut. Mereka meminta uang dan barang berharga miliknya. Namun Hachi adalah orang sederhana, dia hanya mempunyai uang cash beberapa dolar saja di rumah. Namun tiba-tiba saja, seseorang di rumah itu keluar dan menyerang salah satu perampok tersebut. Perampok yang seorang wanita menodongkan kepada orang tersebut. Saat Hachi akan memukul perampok wanita itu, dia melihat orang yang menyerang perampok itu adalah anaknya. Dia mengurungkan niatnya dan malah menyuruh anaknya untuk melepaskannya. Dan ibunya pun keluar dan berkata, ambillah yang ada dan pergilah kalian. Perampok itu merasa salah rampok rumah dan mereka pun pergi. Sepertinya mereka perampok amatiran yang terpaksa menjadi perampok dadakan. Di sini anak laki-lakinya kecewa dengan keputusan ayahnya yang tidak melawan. Yang sebenarnya kalau ayahnya melawan bisa saja mengalahkan perampok tersebut. Namun ayahnya itu tidak ingin memperlihatkan kepada anaknya sebuah kekerasan. Yang memang anak itu masih di usia labil. Tak lama polisi datang dan malam itu pun berlalu. Di keesokan harinya, saat Hachi tiba di kantornya, ternyata orang-orang di kantor mendengar kabar semalam yang menimpa kepada Hachi. Ini adalah Charlie, bosnya di perusahaan tersebut. Charlie adalah adik dari istrinya Hachi. Di sini Charlie sepertinya meremehkan Hachi soal dia tidak menyerang balik perampok tersebut. Yang padahal itu sangat mudah. Dia lalu mengajarkan Hachi cara menembak, namun sebenarnya dia juga salah. Namun Hachi sepertinya santai-santai saja dan malah menyimpan senjata itu di sebuah lemari es. Malam itu Hachi menemui ayahnya yang tinggal di sebuah panti jompo. Ayahnya menanyakan gimana kabarnya Hachi, dan sepertinya ayahnya tahu ada sesuatu yang terjadi kepada Hachi. Hachi ternyata mempunyai seorang adik. Lanjut cerita, kini Hachi kembali pulang. Anak perempuannya itu kehilangan gelang kucingnya. Hachi lalu menanyakan awalnya disimpan di mana, dan itu adalah tempat uangnya yang dirampok pada malam itu. Namun di sini nampaknya Hachi tidak ingin mengecewakan anak putrinya itu. Dan itu juga membuat naluri liarnya Hachi kembali terusik. Dia lalu pergi ke tempat ayahnya dan membawa senjata untuk mencari perampok tersebut, hanya untuk mencari gelang kucing miliknya putrinya yang hilang. Hachi tidak sembarangan. Kalau di sini dia sudah mengeluarkan senjata, itu artinya sesuatu yang besar akan terjadi. Dia hanya mencari berdasarkan tato yang dia lihat di lengan perampok tersebut. Dia mencari ke sebuah para pembuat tato untuk menanyakan info di mana orang yang bertato yang ditunjukkan olehnya kepada pembuat tato itu. Mereka meremehkan Hachi. Namun salah satu dari mereka melihat tato yang ada di lengannya Hachi. Dia langsung ketakutan dan langsung pergi. Sepertinya Hachi bukan orang sembarangan, guys. Singkatnya, dia pun sampai ke rumah orang yang dulu merampok rumahnya itu. Dia langsung masuk dan menodongkan pistol tersebut dan meminta kembali gelang kucingnya anaknya yang hilang. Tentu saja mereka bingung buat apa juga mereka membawa gelang kucingnya itu. Namun terdengar anak bayi menangis yang membuat Hachi merasa tertahan emosinya, yang padahal dia ingin sekali meluapkan kemarahannya dan naluri liarnya yang telah lama ia pendam. Pada saat menuju pulang, Hachi menumpangi sebuah bis. Di sini terlihat ada sebuah mobil yang ugal-ugalan dan menabrak pembatas jalan persis di samping mobil bis yang ia tumpangi. Karena insiden itu yang membuat bis itu berhenti. Hachi berharap kalau orang-orang tersebut naik ke bis tersebut dan membuat kekacauan. Doanya pun terkabulkan dan benar saja orang yang sedang pada mabuk itu naik ke bis tersebut dan membuat gara-gara. Di sini Hachi memastikan penumpang wanita itu akan pulang dengan selamat. Sepertinya Hachi bisa meluapkan amarahnya dan naluri gilanya di malam ini dan bisa bersenang-senang dengan mereka. Dan pesta pun dimulai.
Hutch memukul mereka satu persatu. Nampaknya semua babak belur di sini, termasuk Hutch sendiri. Namun di sini Hutch menjadi OP menghajar mereka kembali. Salah satu dari mereka ada yang sekarat dan tak bisa bernapas akibat hantaman besi di lehernya. Namun Hutch masih bisa memberi pertolongan kepadanya. Dirasa cukup, Hutch pun pulang. Di lain scene, kita diperlihatkan ada seorang yang menuju ke sebuah klub malam. Dan dia yang bernama Unian, seorang mafia besar Rusia yang kaya raya, banyak koneksi, dan dia juga seorang sosiopat. Sosiopat itu sendiri beda ya guys dengan psikopat, tapi ada sedikit kesamaan. Dia mendapati telepon dan mendapati kabar kalau adiknya sedang terbaring di rumah sakit. Dan ternyata yang lehernya terluka itu adalah adiknya Unian yang dihantam besi oleh Hutch. Tentu saja itu membuat Unian yang adalah seorang mafia besar sangat marah. Dan juga mereka kalah 6 orang melawan 1 orang saja. Unian mencari keberadaan orang tersebut. Dan anak buahnya menemukan dan memberikan sebuah kartu panti jompo yang ia temukan saat di dalam bis itu. Di pihak Unian, dia mencari info dari kartu kamar panti jomponya itu. Dan dia hanya mendapatkan info tentang ayahnya Hutch saja. Ternyata tidak mudah untuk mendapatkan info tentang Hutch sendiri. Hutch tidak bisa dilacak, dan identitas Hutch hanya di pihak Pentagon saja yang bisa tahu siapa Hutch sebenarnya. Wanita ini, salah satu hacker, mencoba menghubungi salah satu orang temannya di Pentagon. Singkatnya, dia pun mendapatkan info tentang Hutch yang sebenarnya. Dan dia sangat terkaget mengetahui Hutch yang sebenarnya. Dan seketika itu juga, dia berhenti bekerja untuk Unian dan tidak mau ikut campur lagi. Dan saat dia memberikan informasi itu kepada Unian, sepertinya dia juga khawatir dan masalah besar yang kini dihadapi sekarang. Gila, seserem apa sih sebenarnya si Hutch? Sampai-sampai orang-orang menjadi tidak mau berurusan dengannya. Tapi di sini Unian sudah terlanjur dan menginginkan dia hidup-hidup. Di lain scene, malam itu Hutch dan keluarga kecilnya sedang santap makan malam. Dia melihat di jendela ada beberapa mobil yang datang. Hutch tahu itu adalah sebuah serangan. Dia menyuruh istri dan anak-anaknya untuk pergi ke ruangan bawah tanah yang ada di rumah tersebut. Mereka pun menjadi panik dan tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi di sini Hutch meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Hutch pun bersiap dan mematikan aliran listrik di rumah tersebut. Hutch pun berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Namun Hutch harus terkena sengatan setrum yang membuat dia terjatuh pingsan. Kini hanya tersisa 3 orang saja yang kini membawa Hutch di sebuah mobil. Hutch yang dibawa dan ada di bagasi mobil tersebut berhasil melepaskan borgol di lengannya itu. Dia mengambil sebuah pemadam api dan menyemprotkan kepada mereka yang membuat mobil itu dapat terkendali dan menabrak tiang listrik dan mobil itu pun terbalik. Dia berhasil selamat dan keluar dari mobil tersebut, namun tidak dengan mereka. Kini dia kembali ke rumahnya dan menyuruh istri dan anaknya itu untuk pergi dan menyelamatkan dirinya karena kini peperangan sudah dimulai. Istri dan anaknya pun pergi. Dia lalu berkemas dan membawa batangan emas. Di sini Hutch berbincang-bincang sebentar kepada orang-orangnya Unian yang sudah sangat sekarat. Dia juga kini menemukan gelang kucing miliknya anaknya itu. Lalu di sini dia memutarkan musik piringan hitam dan piringan itu terbakar dan membiarkan rumahnya itu terbakar. Asik ya, bakar rumah dengan latar musik klasik. Lalu dia pun pergi. Di lain sisi di panti jompo, ayahnya Hutch yang bernama Deppy, dia didatangi orang suruhannya Unian yang kini akan membunuhnya. Namun sayangnya, Deppy sudah siap dengan shotgunnya. Penjaga panti jompo yang mendengar suara tembakan langsung berlari menghampiri kamarnya dia. Dan dia melihat kalau Deppy sedang menonton film action terbaru dan membesarkan volume televisi tersebut. Penjaga menyangka kalau suara dari tembakan itu dari televisinya dan menyuruh Deppy untuk mengecilkan suara TV-nya itu. Keren juga si Patua ini ya. Hutch kini datang ke kantor tempatnya dia bekerja dan menumpahkan emas batangan itu di mejanya Charlie dan akan membeli gedung kantor tersebut.
Tentu saja Charlie kaget dengan tiba-tiba dia datang dan langsung mau membeli gedung tersebut. Singkatnya, ayahnya Charlie menyetujuinya. Walaupun Charlie tidak setuju, Hutch mendesain gedung tersebut untuk sebuah rencananya. Di lain scene, Union yang tahu orang suruhannya tidak ada yang berhasil. Kini dia mengumpulkan semua pasukannya. Di malam itu, Hutch memulai aksinya dengan menghancurkan asetnya Union dan membakar semua uangnya Union. Union malam itu sedang pentas menyanyikan sebuah lagu, dan terlihat dia sedang asik sambil menikmati santapannya dan melihat pertunjukan Union di panggung. Union tersadar lalu menghampirinya. Tanpa sedikit rasa takut sedikit pun, Hutch datang ke tempat Union. Dan ternyata dia membawa sebuah bom yang ada di mejanya tersebut. Dia cuma ingin berbicara kepada Union 4 mata saja. Union menyuruh orang-orangnya untuk keluar. Hutch memberitahu kalau semua uangnya telah dia bakar. Di sini dia masih menawarkan damai dan menyuruh Union untuk tobat dan berhenti. Namun itu membuat Union semakin marah. Di sini Hutch berkata, sekarang Union boleh mengejarnya kalau berani, sambil dia pun pergi. Dia menunggu di mobilnya dan melihat reaksi dari Union. Dan benar saja, kini Union mengejar dia. Kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi. Hutch membawa mereka ke tempat gedung tersebut yang telah dia rencanakan sebelumnya. Dan ternyata, di gedung tersebut sudah ada adiknya yang sudah siap dengan senjata snipernya, dan juga ayahnya yang kini membantu Hutch. Ayahnya yang dulu adalah seorang prajurit perang yang sudah pensiun, namun kini dia merasa rindu akan suasana perang. Di sini Hutch berhasil membuat ranjau-ranjau tersebut dan menjebak mereka. Dan kini, hanya tersisa tinggal Union seorang saja. Namun sayangnya, semua peluru Hutch, ayah dan adiknya itu telah habis, dan yang tersisa hanya ranjau bom saja. Dia lalu mengikat bom tersebut di sebuah tameng, dan dia pun maju mendekati Union. Begitu yang berada di depan tameng tersebut yang tembakannya hanya kepada Union saja, dan dia pun mati. Di sini terungkap kalau sebenarnya Hutch adalah seorang pembunuh bayaran dan banyak melakukan pekerjaan besar untuk kalangan para elit dunia, dan pantas saja orang-orang yang tahu enggan berurusan dengan dia. Who the fuck are you? Me, I'm nobody.